Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Widya Pramesti, NIM 1902 10 10 40 18 dari kelas A angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah Kapitas Lekta IPA, yakni tentang Pedagogical Context Knowledge atau PCK IPA. Nah, untuk topik materi yang saya dapatkan adalah tentang metabolisme sel, yakni materi kelas 7 SMP semester ganjil atau semester 1. Dalam PCK IPA sendiri, yang pertama ada kompetensi inti, yakni atau KI. Ada KI 3 dan KI 4, di mana KI 3 adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, yakni terkait dengan ranah pengetahuan atau kognitif. Kemudian ada KI 4, yakni terkait dengan ranah keterampilan, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar atau KD. KD di sini ada KD 3.5, yakni tentang menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kemudian pada ranah keterampilan ada KD 4.5, yakni menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Dari kompetensi dasar atau KD tersebut dikembangkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, di mana pada ranah pengetahuan atau kognitif ada indikator 3.5.1, yakni peserta didik dapat mengetahui fenomena terkait metabolisme sel dengan tepat. Kemudian ada indikator 3.5.2, peserta didik dapat menjelaskan terkait metabolisme sel, katabolisme, dan anabolisme dengan tepat. Kemudian ada indikator 3.5.3, yakni terkait peserta didik dapat menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan dalam tubuh dengan tepat. Sedangkan untuk indikator pada ranah keterampilan ada indikator 4.5.1, terkait peserta didik dapat memahami konsep fotosintesis dengan tepat. Kemudian ada indikator 4.5.2, peserta didik dapat melakukan percobaan fotosintesis dengan benar. Kemudian ada indikator 4.5.3, yakni peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan fotosintesis dengan tepat. Nah, saya mendapatkan materi terkait metabolisme sel. Itu tadi ada KI, KD, dan IPK. Kemudian kita masuk ke model pembelajarannya. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model discovery learning. Nah, model discovery learning ini adalah model pembelajaran dengan proses penyampaian materinya tidak disajikan dalam bentuk akhir yang final. Namun, peserta didik itu dapat menyusunnya sendiri dari proses pembelajarannya tersebut. Nah, pengertian ini berdasarkan Kurniasi dan Sani pada tahun 2014 dalam bukunya. Kemudian menurut Hosnan pada tahun 2014, model discovery learning ini merupakan suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif yang menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan para siswa. Melalui belajar penemuan tersebut, diharapkan peserta didik itu dapat belajar dengan berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Menurut Kurniasi dan Sani pada tahun 2014, adapun tahap model discovery learning, yakni meliputi yang pertama, stimulation. Nah, di sini itu pada tahap ini peserta didik itu diberi stimulan atau berupa rangsangan, gambar, bacaan, situasi, video yang diberikan oleh guru, di mana nantinya akan menjadi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, sehingga mereka dapat pengalaman belajar untuk mengamati pengetahuan konseptual, dapat mengembangkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi. Jadi tujuan tahap stimulation adalah seperti itu. Selanjutnya tahap kedua ada problem statement. Nah,
Di sini peserta didik diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Sehingga dalam hal ini membangun pemahaman peserta didik. Kemudian tahap ketiga ada data collection, di mana peserta didik diberikan pengalaman untuk mencari dan mengumpulkan informasi untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi, serta dengan menjawab pertanyaan atau untuk membuktikan hipotesis dengan cara observasi, membaca literatur, dan berbagai cara lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan. Kemudian tahap selanjutnya ada data processing. Nah, di sini itu peserta didik mengolah data yang diperolehnya dengan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya yang dihubungkan dengan kehidupan nyatanya. Sehingga pada tahap ini peserta didik dapat dilatih keterampilannya untuk berpikir logis. Peserta didik dapat mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif solusi yang perlu pembuktian secara logis. Kemudian tahap selanjutnya ada verification. Nah, di sini itu peserta didik membuktikan kebenaran secara cermat dari hasil data yang diolahnya tadi dengan kegiatan berdiskusi, bertanya dengan teman, atau mencari sumber-sumber relevan lainnya. Kemudian mengasosiasikannya sehingga nanti menuju pada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini berkaitan pada tahap ke-6 atau generalization, di mana peserta didik itu menarik kesimpulan yang didapatkan untuk dijadikan prinsip umum atau berlaku pada permasalahan yang serupa nantinya. Nah, dari kesimpulan ini itu dengan memperhatikan hasil verifikasi sehingga peserta didik itu dapat dilatih metakognisinya. Nah, pembelajaran dengan model discovery learning ini menurut saya sangat sesuai dengan pembelajaran IPA. Karena tahapan-tahapannya tadi yang telah saya sebutkan itu berkaitan dengan metode ilmiah, di mana metode ilmiah sendiri itu biasanya digunakan dalam pembelajaran IPA, mulai dari pemberian rangsangan atau stimulan, merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, hingga menyimpulkan. Jadi berkaitan sekali dengan metode ilmiah dan percobaan-percobaan. Biasanya kan pelajaran IPA banyak sekali tentang praktikum-praktikum. Jadi sangat sesuai jika menggunakan model discovery learning dalam pembelajaran IPA. Selain model discovery learning, juga ada metode diskusi. Nah, apa sih metode diskusi itu? Metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa peserta didik. Pengertian ini adalah menurut Rahman pada tahun 2018. Nah, sedangkan menurut Saifuddin pada tahun 2014, pembelajaran menggunakan metode diskusi ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, menumbuhkan rasa kerjasama, ikut berpartisipasi, dan dapat mengeksplorasi kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dalam berpendapat. Menurut Astuti pada tahun 2012, pemahaman yang mendalam dapat meningkatkan budi, kepekaan, dan toleransi yang ada dalam diri peserta didik. Artinya, peserta didik akan semakin memahami materi dengan mengajarkan dan membantu teman-temannya yang belum memahami materi pembelajaran dengan kegiatan diskusi kelompok tersebut. Nah, mengapa metode diskusi ini dikatakan sesuai dengan pembelajaran IPA? Nah, menurut saya sangat sesuai ya, karena pembelajaran IPA sendiri itu kan memerlukan kerja kelompok, memerlukan diskusi. Misalnya pada kegiatan praktikum itu. Nah, salah satunya kegiatan praktikum laboratorium itu. Nah, metode diskusi inilah yang sangat sesuai jika dikaitkan dengan langkah-langkah penelitian dan metode ilmiah juga yang berkaitan dengan praktikum atau percobaan laboratorium yang biasanya digunakan dalam pembelajaran IPA. Selain itu, metode diskusi ini juga biasanya sesuai ketika kita mendiskusikan hasil atau data percobaan yang didapatkan. Jadi sangat cocok sekali untuk pembelajaran IPA. Selanjutnya, dalam PCK IPA ada peta konsep. Nah, peta konsep ini untuk memudahkan untuk memahami materi metabolisme sel tersebut. Nah, di sini saya membuat peta konsepnya, di mana ada metabolisme, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Nah, anabolisme sendiri itu yaitu tentang reaksi pembentukan, di mana
sehingga memerlukan energi karena reaksi pembentukan. Nah, contohnya adalah proses fotosintesis. Pasti banyak yang kenal apa itu fotosintesis itu, di mana memerlukan karbon dioksida, air, dan cahaya dan klorofil, kemudian menghasilkan atau produknya adalah glukosa dan oksigen. Nah, kemudian metabolisme sel selanjutnya itu ada katabolisme, di mana yaitu reaksi penguraian sehingga menghasilkan energi. Contoh dari katabolisme adalah respirasi, di mana memerlukan gula dan oksigen, di mana eh, bahan ini itu diperoleh dari ini tadi, fotosintesis tadi. Nah, di mana respirasi ini menghasilkan produk, yaitu karbon dioksida, air, dan energi. Selanjutnya dalam PCK-IPA juga ada cakupan materi dari metabolisme sel ini. Nah, di sini saya mengambil garis pentingnya dari cakupan materi yang saya buat, ada pengertian metabolisme, yakni tentang proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Nah, metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis. Kemudian, metabolisme terdiri dari reaksi pembentukan. Ada tadi seperti peta konsep, ada anabolisme dan katabolisme. Nah, di sini saya juga pada cakupan materi menjelaskan tentang reaksi anabolisme itu, yakni terkait reaksi pembentukan, yakni pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks, contohnya pada fotosintesis, proses fotosintesis, yakni perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, secara singkat, ini ada pun reaksi fotosintesisnya. Nah, karena berdasarkan KD tadi ada KD 4.5, yakni tentang menyajikan hasil percobaan fotosintesis. Nah, di sini pada materi cakupan materi juga terdapat contoh praktikum fotosintesis, yaitu uji Ingenhousz. Nah, tujuan praktikum tersebut untuk membuktikan bahwa di dalam proses fotosintesis itu dihasilkan oksigen. Jadi, dalam pembelajaran ini, untuk mendapatkan ranah keterampilannya, yakni dengan melakukan percobaan fotosintesis dan menyajikan hasil percobaannya itu dapat melakukan praktikum uji Ingenhousz ini, di mana yang akan dilakukan oleh peserta didik nantinya. Nah, kemudian selanjutnya ada reaksi katabolisme atau respirasi. Ini di sini ada pengertian dari reaksi katabolisme, yakni kebalikan dari anabolisme, yakni kalau katabolisme ini pemecahan dari kompleks menjadi ikatan yang lebih sederhana. Contohnya pada respirasi. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini sangat berhubungan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, yakni model discover learning dan metode diskusi. Baik, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, di pendahuluan di sini adalah dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, yang pertama, guru memberikan salam pembuka, menanyakan kabar kepada peserta didik. Nah, tujuannya dari kegiatan ini adalah merupakan kegiatan awal pembelajaran, menunjukkan sikap 5S, yakni sopan, santun, dan sebagainya kepada guru, dan juga dapat melatih komunikasi siswa. Kemudian, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum pelajaran. Nah, dalam hal ini adalah merupakan bentuk kegiatan spiritual peserta didik, yakni berdoa. Kemudian, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Nah, dalam hal ini tujuannya agar guru dapat mengetahui peserta didik yang tidak hadir saat pertemuan tersebut. Selanjutnya adalah guru memberikan persepsi, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang macam-macam bentuk energi yang dikaitkan dengan materi yang dipelajari, yakni tentang perubahan bentuk energi, yakni fotosintesis. Jadi, sebelum pertemuan ini, jadi peserta didik itu diharapkan sudah mempelajari tentang macam-macam bentuk energi gitu. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah bentuk penghayatan dasar untuk menerima ide baru. Dalam hal ini, siswa itu dapat memberikan pendapat
atau jawabannya. Peserta didik akan mengaitkan apa yang telah diketahuinya dengan apa yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini, seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, setelah diberikan persepsi, kemudian guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari itu, yakni terkait tentang fotosintesis dan seperti yang KD tadi. Nah, tujuan dari penyampaian tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat termotivasi dan mengetahui untuk pentingnya mempelajari materi tersebut yang nantinya dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah tahap pendahuluan dalam suatu pembelajaran. Kemudian masuk ke inti. Nah, inti di sini sudah masuk dalam tahapan-tahapan dari model discover learning dan juga metode diskusi. Jadi, metode diskusi itu include ke dalam model discover learning tadi. Yang pertama ada tahap stimulation. Nah, di sini itu guru memberikan rangsangan kepada peserta didik berupa tayangan gambar seperti gambar ini. Di sini ini ada gambar orang makan, ada anak makan, dan juga ada tumbuhan yang mendapatkan sinar matahari. Nah, peserta didik itu diminta untuk memperhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh dari perubahan bentuk energi yang terjadi dalam tubuh manusia, yakni saat makan, itu diolah oleh tubuh, lalu dikaitkan dengan perubahan bentuk energi pada tumbuhan, yakni fotosintesis ini. Nah, tujuan dari tahap ini atau kegiatan ini itu peserta didik dapat memiliki pengalaman baru, dapat mengembangkan dan membantu peserta didik untuk melakukan eksplorasi. Dalam hal ini, bereksplorasi tentang perubahan bentuk energi pada tumbuhan yang berkaitan dengan proses fotosintesis tumbuhan dan juga merupakan fenomena metabolisme sel. Tahap selanjutnya atau kegiatan selanjutnya ini masuk dalam problem statement. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi pertanyaan terkait tayangan gambar tadi, lalu merumuskan hipotesis seperti tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi fotosintesis itu tadi. Nah, tujuannya di sini agar pemahaman peserta didik itu menjadi meningkat, membangun pemahaman peserta didik untuk terbiasa dalam menemukan masalah. Ketika sudah mengetahui masalahnya, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah tersebut. Nah, kemudian masuk ke tahap data collection. Di sini guru membentuk kelompok diskusi dengan setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 peserta didik dan guru membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang berisi pertanyaan seputar metabolisme sel dan panduan percobaan fotosintesis in-house. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa pada pembelajaran ini juga dilakukan kegiatan praktikum untuk ranah keterampilannya. Nah, tujuan dari kegiatan itu tadi, yang E ini, adalah peserta didik dapat membangun kemampuan berkomunikasi, dapat meringankan tugas yang diberikan dengan bekerja bersama-sama, yakni bekerja kelompok tadi, dan juga diskusi. Ini dalam hal ini diskusi itu dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir dalam menanggapi suatu permasalahan. Setelah itu, peserta didik melakukan kegiatan percobaan fotosintesis tentunya, yakni tentang in-house sesuai dengan panduan yang diberikan. Nah, panduan yang diberikan itu tadi untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan kerja praktikumnya. Nah, kemudian mengumpulkan data dengan menuliskan data-data yang diperoleh seperti dalam hal ini percobaan in-house itu tentang perlakuan, waktu, suhu, banyaknya gelembung yang diperoleh pada tabel yang tersedia pada KLKPD. Jadi KLKPD itu ada tabel data pengamatannya, yakni tentang perlakuan, waktu, suhu, banyaknya gelembung-gelembung, yakni dalam hal ini terkait dengan percobaan in-house tersebut. Nah, tujuan dari kegiatan itu adalah peserta didik diberikan pengalaman mengumpulkan mencari informasi data yang dapat digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya.
Salah satunya dengan melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan, serta untuk menjawab pertanyaan yang sudah membuktikan hipotesis. Jadi, itu tujuannya. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah guru membimbing pelaksanaan kegiatan dengan memberikan arahan dan bantuan kepada siswa yang mendapatkan kendala, serta guru juga dapat memberikan penilaian kinerja peserta didik. Nah, tujuannya di sini adalah agar peserta didik itu lebih terarah dalam hal ini tuh, eee, langkah kerja yang dilakukan oleh peserta didik itu sesuai dengan step-step yang seharusnya, sesuai dengan, langkah-langkah dari eksperimen atau percobaan Ingen House ini. Nah, selain itu, selain guru itu membantu dan mengarahkan apa kegiatan percobaannya, guru juga dapat memberikan penilaian kinerja, yakni, eee, penilaian tentang keterampilan peserta didik dalam melakukan percobaan tersebut, gitu, penilaian kinerja. Kemudian masuk ke tahap data processing. Nah, di sini itu, peserta didik berdiskusi tentang data dan informasi bersama-sama dengan kelompoknya. Dalam kelompoknya itu berdiskusi. Tujuannya di sini adalah untuk melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan informasi yang didapatkan. Hal ini juga melatih kemampuan, berkomunikasi mereka. Kemudian peserta didik dalam kelompoknya itu mengolah data atau informasi yang telah diperoleh, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD, baik pertanyaan tentang metabolisme sel itu sendiri maupun tentang hasil percobaan fotosintesis yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya dalam hal ini adalah peserta didik mengolah data yang diperoleh dengan mengeksplorasikan kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga dapat melatih keterampilan untuk berpikir logis. Jadi peserta didik itu dapat berpikir logis. Selain itu, peserta didik juga akan mendapatkan pengetahuan baru, gitu. Kemudian masuk ke tahap verification. Nah, dalam hal ini peserta didik itu mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan dengan informasi dan teori dari sumber lain yang relevan. Jadi, dalam hal ini hasil datanya itu dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, gitu. Nah, tujuannya adalah peserta didik membuktikan kebenaran secara cermat hasil pengolahan data yang didapatkan melalui kegiatan berdiskusi atau yang diperoleh dari, membaca dari sumber-sumber yang relevan, kemudian mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke tahap kesimpulan atau generalization. Nah, di sini itu peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi tersebut, yang tujuannya adalah, eee di mana nantinya kesimpulan tersebut itu dapat dijadikan prinsip umum yang berlaku ketika mereka menemukan kejadian atau permasalahan yang serupa dalam, kegiatannya. Jadi, dalam hal ini itu kesimpulan yang didapatkan kesimpulan apa yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran ini tadi, dari kegiatan, praktikum dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah ditarik kesimpulan terkait percobaannya dan juga tentang kegiatan pembelajaran itu tadi, setiap kelompok mempresentasikan hasil. Sudah ditarik kesimpulan, sudah ada hasil dari kegiatannya, kegiatan diskusi kelompok tadi. Kemudian eee, setiap kelompok itu mempresentasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian dengan membacakan hasil diskusi, yakni dari LKPD-nya tadi. Nah, kegiatan ini itu tujuannya untuk melatih komunikasi peserta didik dan kemampuan berbicara di depan umum, karena berbicara di depan kelas. Nah, kelompok yang tidak melakukan presentasi memberikan tanggapan berupa pertanyaan, pendapat, dan sebagainya kepada kelompok yang presentasi. Nah, tujuannya adalah, di sini tuh memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat dan bertanya. Eee, kesempatan ini memberikan kesempatan ini tuh agar peserta didik itu dapat melatih kemampuan berpikir kritisnya, seperti itu. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam kegiatan presentasi dengan memberikan beberapa penjelasan materi terkait. Nah, jadi tidak hanya siswa saja yang memberikan, hasil diskusi kelompoknya, namun jika ada kesalahan, guru pun juga harus membimbing, harus mengarahkan, harus memberitahu bagaimana, eee, penjelasan materi yang benarnya, gitu. Jadi, agar siswa itu dapat
ingat selalu tentang, eee, materi atau, konsep-konsep yang benar. Jadi tidak ingat yang jadi siswa itu dapat terarah gitu, bagaimana, materi yang benar terkait, materi metabolisme sel ini. Jadi untuk kedepannya itu mereka dapat bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau lain sebagainya. Nah, tujuan dari guru membimbing peserta didik ini tuh agar kegiatan presentasi berjalan dengan baik dan lancar, sehingga perlu arahan yang tepat dari seorang guru atau pendidik itu tadi. Selain itu, guru juga memberikan feedback dan penjelasan terkait hasil presentasi dan juga materi. Jadi, perlunya suatu bimbingan juga dari guru. Nah, itu tadi adalah, dari kegiatan inti dari suatu pembelajaran dengan alokasi waktunya adalah 70 menit. Nah, termasuk juga dalam, metode diskusinya juga masuk include ke dalam ini ya. Eee, Kemudian masuk ke penutup. Nah, penutup di sini dengan alokasi waktu 10 menit. Peserta didik bersama guru mengulas kembali hasil diskusi. Kemudian guru memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran terkait, yakni tentang metabolisme sel dan juga termasuk tentang fotosintesis. Nah, kegiatan ini agar peserta didik dapat memahami dengan baik dan jelas tentang materi yang dipelajari tersebut. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada kelompok dengan kinerja yang baik. Nah, ini tujuannya adalah bentuk apresiasi kepada peserta didik agar mereka itu tetap semangat belajar. Jadi ketika kita seorang guru itu memberikan penghargaan, menghargai dari hasil kinerja yang dilakukan peserta didik itu akan merasa sangat semangat untuk belajar selanjutnya gitu. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada peserta didik sebagai bentuk evaluasi. Nah, evaluasi dalam suatu pembelajaran itu sangat penting, ya kan? Karena kegiatan ini tuh merupakan bentuk penilaian yang diberikan guru untuk mengukur tingkat pemahaman, tingkat kemampuan yang telah diperoleh peserta didik. Jadi, evaluasi itu atau penilaian itu sangat penting untuk dilakukan dalam suatu pembelajaran. Nah, evaluasi sendiri itu, eee, bisa dilakukan ketika, tidak hanya pada selesai saat pertemuan itu, namun juga saat, ada pertemuan khusus untuk melakukan suatu penilaian itu juga bisa. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, agar peserta didik ini dapat mempersiapkan materi pembelajaran pertemuan selanjutnya dengan membaca referensi materi. Jadi, pada tahap penutup ini juga guru bisa memberikan, eee, poin-poin, menyampaikan poin-poin terkait materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, eee, doa akhir pelajaran. Nah, di sini juga merupakan bentuk kegiatan spiritual, jadi awal pendahuluan diawali dengan doa dan di akhir juga diakhiri dengan doa, gitu. Selanjutnya yang terakhir, guru memberikan salam penutup. Nah, di sini juga bentuk kegiatan yang melatih etika, sikap hormat, sopan santun antara guru dan peserta didik. Nah, itu tadi adalah eh, tahap-tahap atau kegiatan pembelajaran yang mungkin akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru, khususnya terkait dengan topik materi metabolisme sel ini. Nah, di sini juga ada penilaian. Nah, penilaian sendiri ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pasti sudah tidak asing ini. Ya. Sikap itu di sini dapat dinilai dari penilaian observasi. Jadi guru itu melakukan penilaian observasi kepada peserta didik, yakni terkait kayak apa sikap-sikap peserta didik dalam pelaksanaan praktikum, kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu bagaimana. Jadi observasi yang dilakukan oleh guru. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dengan penilaian teman sejawat. Jadi penilaian yang dilakukan oleh teman teman sejawatnya. Nah, penilaian teman sejawat ini tidak bisa dinilai dari satu orang saja karena itu kurang relevan. Jadi penilaian teman sejawat ini dari beberapa teman sejawatnya, jadi tidak hanya satu orang saja. Kemudian ada, penilaian pengetahuan, di sini berupa tes tulis, ya ini bisa dengan soal pilihan ganda atau uraian. Atau juga dapat misalnya dengan
tes lisan gitu juga bisa. Jadi tergantung dengan gurunya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, di sini keterampilan yang dinilai adalah pastinya adalah kegiatan praktikum yang telah dilakukan peserta didik dan juga seperti kegiatan diskusi, kinerja diskusi dan juga presentasi. Nah, penilaian keterampilan ini biasanya menggunakan rubrik penilaian agar mudah untuk melakukan penilaian kepada peserta didik. Nah, mungkin itu adalah presentasi terkait PCK IPA yang terkait tugas saya tentang PCK IPA ini pada mata kuliah Kapita Selekta. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.